Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zulfikar SPMPA selaku dosen pembimbing atau penguji 2. Yang terhormat Mimrika Irawati SPD MPD selaku dosen penguji 1. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Joharia, prodi D3 Akuntansi Keuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu bab 1 tentang latar belakang. Kegiatan PKL ini bermanfaat bagi mahasiswa itu sendiri agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dan menjadi tenaga kerja yang profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Serta mahasiswa dapat menjadikan praktik kerja lapangan ini sebagai tolak ukur untuk menilai seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki selama masa perkuliahan dan untuk kemudian dalam aktivitas PKL. Adapun tempat PKL ini ditentukan oleh mahasiswa sendiri dengan melakukan survei ke suatu perusahaan yang diinginkan atau perusahaan yang menerima mahasiswa magang serta melakukan pelamaran ke tempat perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan PKL. Yang pertama, menerapkan ilmu akuntansi yang dimiliki sesuai yang diperoleh selama perkuliahan. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan yang diberikan. Yang ketiga, melatih mahasiswa untuk beradaptasi serta bersosialisasi dengan lingkungan kerja. Yang keempat, mengamati lebih dekat bagaimana situasi lingkungan pekerjaan khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang kelima, memperoleh pengalaman yang sangat bermanfaat dari hasil praktik kerja lapangan. Adapun kegunaan PKL yaitu yang pertama sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Diploma 3 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Pontianak. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri baik secara teoritis maupun praktis. Yang ketiga, membangun mental mahasiswa terhadap lapangan pekerjaan sesungguhnya baik persiapan dalam menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh instansi maupun persiapan dalam membina hubungan kerja di lingkungan instansi. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang perusahaan sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Perda Kabupaten Kuburaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukannya susunan perangkat daerah Bupati Kuburaya Nomor 42 Tahun 2016 yaitu tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Adapun visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Kuburaya yang maju, harmonis dan berbudaya serta memiliki daya saing sesuai dengan fungsi-fungsi kelembagaan dan untuk menjawab tantangan lingkungan strategisnya. Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merancangkan visi tahun 2018 yaitu mewujudkan kualitas pelayanan yang maksimal dan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat pada tahun 2019. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya yaitu sesuai dengan fungsi-fungsi kelembagaan dan untuk menjawab tantangan lingkungan strateginya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merancangkan misi tahun 2018 yaitu pelayanan yang mudah dan cepat dalam penerbitan dokumen kependudukan, tertib sistem informasi administrasi kependudukan dan penyajian data kependudukan yang akurat, lengkap, mutakhir dan informatif. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang aktivitas penulis. Penulis memulai praktik kerja lapangan mulai dari tanggal 26 Februari tahun 2020 sampai dengan 30 Maret tahun 2020. Selama mengikuti praktik kerja lapangan, penulis wajib datang pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan istirahat makan siang pukul 12.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan selesai yaitu pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah uraian tugas berdasarkan proses pengerjaan. Yang pertama yaitu mencatat berkas masuk, yang kedua melayani pengambilan kartu keluarga, yang ketiga pemanggilan perekaman EKTP. Yang pertama yaitu mencatat berkas masuk. Penulis membuat bon atau nota yang berisi nomor KK, nama, alamat, dan tanggal masuk dan tanggal pengambilan. Yang kedua, melayani pengambilan kartu keluarga yaitu
melayani warga yang ingin mengambil kartu keluarga, dan warga menyerahkan bukti pengambilan kartu keluarga. Yang ketiga, pemanggilan perekaman EKTP. Penulis memanggil nama yang sesuai ada di fotokopi kartu keluarga tersebut. Selanjutnya yaitu permasalahan yang dihadapi dan cara penyelesaiannya. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan, salah satu permasalahan yang dihadapi penulis adalah proses mencari nama yang sesuai dengan nama yang sudah tertulis di kertas, yaitu melayani pengambilan kartu keluarga. Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman tentang bidang tersebut. Akibat dari masalah ini, penulis mengalami kesulitan dalam menangani tugas suatu bagian perusahaan yang diarahkan kepada penulis. Namun, seiringnya jalannya waktu dan bimbingan dari staf perusahaan, penulis dapat memahami dan mengatasi masalah ini. Masalah yang juga dialami penulis adalah sulitnya mengaplikasikan ilmu akuntansi yang didapatkan selama masa perkuliahan. Selama masa praktik kerja lapangan, penulis ditempatkan di berbagai bidang dalam perusahaan. Bidang di mana penulis kesulitan menerapkan ilmu akuntansi adalah bagian mencetak berkas masuk yang memerlukan ketelitian dalam mencatat yang harus sesuai dengan berkas yang ada. Selanjutnya yaitu bab 4 penutup. Adapun kesimpulan yaitu berdasarkan pengalaman yang penulis dapatkan selama melaksanakan praktik kerja lapangan selama 2 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuburaya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKL sangat berguna di mana yang pertama, penulis berserta rekan-rekan yang juga melaksanakan praktik kerja lapangan PKL ini disambut dengan respon yang sangat baik oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuburaya. Yang kedua, selama praktik kerja lapangan berlangsung, penulis ditempatkan pada bidang pelayanan. Yang ketiga, kegiatan praktik kerja lapangan ini memberikan manfaat bagi penulis karena penulis dapat mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya. Penulis juga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru yang tidak didapatkan selama kegiatan perkuliahan. Yang keempat, membentuk karakter individu yang bertanggung jawab, disiplin waktu, kerapian dalam mengerjakan suatu pekerjaan, dan bekerja sama dengan karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuburaya sehingga memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu saran. Adapun saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk tercapainya tujuan dan kemajuan bersama dalam pelaksanaan kinerja yang lebih baik adalah sebagai berikut, yaitu bagi mahasiswa agar dapat sebaik mungkin memanfaatkan waktu, peluang, fasilitas, serta materi yang telah diberikan dan sediakan oleh jurusan akuntansi untuk memajukan tingkat lulusan yang lebih baik dan siap bekerja. Selanjutnya itu bagi jurusan, penulis berharap untuk melakukan pemantauan terhadap pengembangan mahasiswa yang melakukan kegiatan praktik kerja lapangan. Selain itu, jurusan akuntansi harus tetap membina hubungan kerjasama yang baik setelah praktik kerja lapangan. Baiklah, sampai di sini presentasi seminar laporan praktik kerja lapangan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.